Halo guys, selamat datang di Japsul Tutorial bersama saya Nanda Disaputra sebagai Android Engineer. Pada kesempatan yang lalu kita telah berhasil membahas materi mengenai teori di salah satu view group, yaitu view group linear layout. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dengan pembahasan mengenai teori di salah satu view group lainnya, yaitu view group relative layout. Relative layout merupakan salah satu view group Android di mana view yang berada di dalamnya disusun berdasarkan ID antar view. Nah, di sini ketika kita menggunakan view group relative layout, maka tata letak view yang kita berikan tidak mempengaruhi dari hasil UI yang ditampilkan di tab design. Jadi, jika kita memasang tag view berada di atasnya button, belum tentu untuk UI yang dihasilkan tag view berada di atasnya button, karena jika kita menggunakan view group relative layout, kita tidak menyusun UI secara berurutan, yaitu view-nya disusun berdasarkan ID-nya, sehingga ID tersebut akan menentukan tag view tersebut berada di kanan, di kiri, di atas, atau di bawahnya dari view yang kita tuju. Nah, di sini saya contohkan di sebelah kanan ada view group relative layout. Nah, jika kita menggunakan view group relative layout, kita tidak perlu menggunakan atribut Android orientation seperti ketika kita menggunakan view group linear layout, karena jika kita menggunakan view group relative layout seperti yang saya jelaskan tadi, kita tidak menyusun view secara berurutan. Sedangkan ketika kita menggunakan view group linear layout seperti pada tutorial sebelumnya, kita menyusun UI secara horizontal atau vertikal dengan menambahkan atribut Android orientation di bagian view group. Nah, di sini yang menentukan tata letak view adalah ID-nya. Contohnya di dalam view group relative layout ini saya menggunakan beberapa view, yaitu tag view dan tag view juga yang kedua. Nah, jika kita menggunakan view group relative layout, tidak menutup kemungkinan juga terdapat view group lainnya. Jika kita menggunakan linear layout, kita juga tidak menutup kemungkinan di dalam view group terdapat view group lagi. Namun, jika kita menggunakan view group constraint layout, kita tidak menggunakan view group di dalam view group yang menyebabkan yang namanya nested layout. Nah, itu akan dibahas di tutorial selanjutnya. Jika kita menggunakan constraint layout dengan memperhatikan kaidah flat layout, maka tidak akan ada view group lagi di dalamnya. Nah, di sini saya contohkan jika saya menggunakan tag view. Nah, di sini tag view-nya adalah tag view Nanda. Kemudian tag view yang kedua adalah tag view Adi. Nah, untuk memanggil tag view Adi berada di bawahnya tag view yang pertama, maka kita memanggil ID miliknya tag view yang pertama, yaitu tag view Nanda. Di sini di tag view Nanda saya pasang ID dengan ID teks Nanda. Kemudian agar tag view yang kedua teks Adi berada di bawahnya teks Nanda, maka saya panggil menggunakan atribut layout below. Artinya view tersebut berada di bawah view yang mempunyai ID yang kita panggil. Di sini adalah teks Nanda, maka hasilnya adalah teks Nanda berada di atas, kemudian teks Adi berada di bawahnya. Nah, di sini saya contohkan lagi di sebelah kanannya. Di sini ada atribut Android layout to end of, artinya view yang saya tambahkan atribut tersebut akan berada di sebelah kanan dari ID yang akan kita panggil. Jadi di sini ID-nya apa? Kita panggil view-nya, misalkan di sini adalah kita memanggil ID Japsul, maka view yang kita tambahkan atribut tersebut akan berada di kanannya tag view yang mempunyai ID Japsul. Kemudian untuk yang kedua, Android layout to start off, artinya
view yang mempunyai atribut tersebut akan berada di sebelah kiri dari ID yang akan kita panggil. Kemudian yang ketiga, Android layout above ID. Nah, di sini artinya view yang mempunyai atribut layout above, dia akan berada di atasnya view yang mempunyai ID yang akan kita panggil. Kemudian saya ilustrasikan lagi, di sebelah kiri terdapat gambar. Nah, di sini kita fokus di bagian view Japsule. Nah, di view Japsule saya akan mengatur tata letaknya. Nah, di sini ada view Android. Jika kita ingin view Japsule berada di bawahnya view Android, maka kita memerlukan atribut layout below di view-nya. Jadi kita panggil Android layout below text Android, artinya view Japsule berada di bawahnya view Android. Kemudian yang kedua, layout above text also. Nah, di sini artinya bahwa view Japsule yang kita tambahkan atribut layout above akan berada di atasnya dari text also yang kita panggil ID-nya di sini. Kemudian Android start off, kemudian kita panggil ID-nya text teknologi, artinya view Japsule akan berada di sebelah kiri dari view teknologi yang kita panggil ID-nya. Kemudian layout to end of text development, artinya view Japsule akan berada di sebelah kanan dari view yang mempunyai ID text development. Nah, seperti itu untuk teori mengenai view group relative layout. Nah, karena kita sudah membahas mengenai teori relative layout, maka untuk pertemuan ini saya akan akhiri. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya dan tim Japsule Teknologi lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang lebih bermanfaat ke depannya. Nah, di tutorial selanjutnya saya akan membahas mengenai teori view group lainnya, yaitu view group constraint layout. Menarik bukan? Jangan lewatkan ya guys. Cukup sekian dan terima kasih.